rahimahullahu taala pada dosa besar yang al-khamisatu wassalasun. Pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-34 Rabi'ah wassalasun, yaitu tentang dosa dayus. Dayus artinya dosa membiarkan keluarga kita bermaksiat. Ya, itu namanya dayus. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa marah, dibiarkan begitu saja. Itu namanya dayus. Karena dalam keluarga itu mesti ada rasa cemburu, terutama kalau ada maksiat di dalamnya. Nah, kita sudah jelaskan itu karena Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Termasuk menjaga agar keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, ini tidak bermaksiat. Jadi mesti ada rasa marah dan cemburu kalau ada maksiat dalam keluarga. Kalau tidak ada malah itu dapat dosa. Namanya dayus, ya, namanya dayus. Nah, sekarang kita masuk ke al-kabiratu al-khamisatu wassalasun. Dosa besar yang ke-35. Apa itu dosa besar yang ke-35? Al-muhallil wal muhallallahu. Orang yang melakukan nikah muhallil. Nah, ini hati-hati. Ada orang nikah malah dapat dosa. Orang kan harusnya nikah dapat pahala. Kan gitu ya. Pengantin baru nih. Nikah kan dapat pahala harusnya. Pengantin baru. Ya. Baru tahun lalu. Karena nikah itu kan mestinya dapat pahala. Karena nikah itu ibadah. Tapi ada orang yang menikah malah dapat dosa besar. Kenapa? Karena nikahnya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Nikah yang dosa besar disebut dengan nikah muhallil. Seperti apa sih nikah muhallil? Nanti kita akan kaji karena Rasulullah SAW menyebut orang yang nikah muhallil dan muhallal itu dengan at-tisil al-musta'ar. Rasul katakan, ala ukhbirukum bittisil musta'ar. Mau ndak aku beritahukan kepada kalian dengan bandot yang disewakan? Wah, namanya bandot yang disewakan, Pak. Ya, saya tuh tadi nyari-nyari penerjemahan arti tis. Tis ini apa? Karena ini kalimat atau kata yang jarang dipakai. Oleh orang Arab pun jarang dipakai. Saya buka kamus ternyata, oh, atis itu artinya al-ghanam, ya, zakar. Jadi kambing jantan. Kalau kambing jantan itu bahasa kita apa? Bandot. Ya. Tahukah kalian dengan apa yang dimaksud bandot yang disewakan itu? Wah, para sahabat kemudian jawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tolong beritahu kami apa itu yang disebut dengan bandot yang disewakan. Maka Nabi katakan, huwal muhallil, la'anallah al-muhallil wal muhallallah. Yaitu laki-laki yang muhallal dan muhallil. Apa itu muhallal muhallil? Orang yang menikah bayaran. Orang yang nikah apa? Bayaran. Cuma untuk menghalalkan pasangan yang sudah dicerai. Hampir mirip dengan kawin kontrak. Tapi ini bukan kawin kontrak. Kalau kawin kontrak itu namanya mut'ah. Kalau yang ini dosa besar juga namanya muhallil. Apa sih muhallil? Ayo kita sekarang masuk belajar tentang muhallil. Karena dalam praktek ada yang seperti ini. Al-muhallil adalah an ya'midar rajulu ila imra'atin talaqaha zawjuha.
yaitu seorang laki-laki yang menyengaja menikahi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya salasat liqat, dengan 3 kali cerai. 3 kali cerai itu kan nggak bisa balik lagi. Karena Allah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Cerai yang bisa kembali menjadi suami istri itu 2 kali. Kalau kamu mau, kau boleh pertahankan pasanganmu, atau kalau kau mau, kau boleh ceraikan yang ketiga. Selesai. Kalau sudah cerai talak ketiga, maka berarti nama talaknya talak bain. Karena talak itu ada 2, talak roj'ah dan talak bain. Talak roj'ah itu talak yang kalau istri dicerai masih bisa kembali lagi. Itu dalam syariat diberi tenggang 2 kali. Oh, seorang suami katakan, kamu kucerai, berarti cerai sekali. Terus setelah itu kok ternyata ingin balik lagi, boleh enggak? Boleh. Berarti dia jatuh talak 1. Besoknya lagi ribut lagi. Oh, cerai. Cerai. Berarti talak berapa? 2. Masih boleh lagi enggak? Masih. Tapi ingat, ini batas akhir, karena fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Ini kesempatan terakhir. Kalau kamu mau, kamu mesti pertahankan dengan cara baik. Kalau dicerai, ceraikan dengan cara yang baik. Ya, akhirnya kok dia ribut lagi, cerai talak ketiga. Setelah bercerai talak ketiga, dia baru sadar ternyata gulai nangkanya istri itulah yang paling enak. Nangka Padang tuh enggak senikmat gulai nangka istrinya. Gitu ya. Sayuran istrinya itulah yang paling enak. Ada rindu nyicipi sayur istrinya. Pingin balik lagi, tapi tidak bisa balik lagi. Karena sudah cerai talak 3. Terus gimana caranya? Nah, dalam syariat kita itu boleh seorang istri kembali menikah dengan suaminya yang sudah mencerai talak 3 dengan syarat dia menikah dengan laki-laki lain. Disinilah terjadi yang namanya nikah muhallil itu. Maka dibelilah seorang laki-laki untuk menikahi istrinya. Summa raja'aha summa talaqaha. Ya, jadi maaf ya. Summa idza nakahat zaujan ghaira nikah rukbah wa jama'a summa faraqaha. Tapi dengan syarat nanti kalau sudah nikah kamu ceraikan istriku itu. Kenapa diceraikan? Supaya nanti saya bisa nikah lagi sama istrinya. Nanti berarti perempuan ini spesial ini. Mungkin dia yang punya perusahaan atau apa. Kok sampai mau dirujuk-rujuk lagi. Tapi praktek ini dulu ada. Dulu ada. Jadi setelah bercerai malah kemudian suaminya ya rindu, kangen, ingin berbalikan lagi. Dan istrinya juga tetap mau. Nah, istrinya mau, maka akhirnya gimana? Udah, itu tadi sewa bandot tadi itu. Namanya apa tadi? Bandot. Bahasa hadisnya atis al-musta'ar. Disebut oleh Nabi seperti domba sewaan. Bahasanya agak kasar nih. Bahasa hadisnya agak kasar karena disebut apa? Domba sewaan. Wong Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan begini, kata Umar bin Khattab. Seandainya aku temukan ada orang yang melakukan praktek nikah seperti itu, nikah muhallil, nikah dalam tujuan hanya untuk supaya istrinya bisa balik lagi dengan suami yang lama, nikahnya bayaran, habis itu setelah dicerai, maka apa yang dilakukan itu adalah zina. Aku rajam semuanya. Dirajam itu sampai Umar bin Khattab. Padahal waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan khalifah, Pak. Pemimpin. Kenapa? Karena orang yang melakukan nikah muhallil atau muhallal itu faqad yukhadi'ullaha yukhadi'uhu.
dia sudah menipu Allah dan Allah nggak bisa ditipu. Ini kan main-main dalam pernikahan. Main-main dalam pernikahan, bohongan nikahnya. Gitu ya. Paham ya gambaran nikah seperti ini, paham ya Pak ya? Gitu. Jadi dibayar supaya nikahi istrinya yang sudah dicerai, nanti kalau sudah dinikahi dia akan dipisahkan, diceraikan lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la illa nikah rukbah. Nikah itu mesti betul-betul cinta sama cinta, atau nikah itu betul-betul yang niatnya cinta. Kalaupun enggak dua-duanya, setidaknya salah satunya ada cinta. La nikah dhillah walal istihza bi kitabillah. Jangan ada nikah dengan tujuan istihza bi kitabillah. Menghina kitabullah, merendahkan pernikahan yang suci. Hatta yadhuqa usailatahu, hingga suami yang menikahi itu merasakan manisnya madu dari istrinya. Pakai Rasulullah pakai bahasa ini nih ya, puitis ini. Sampai kau rasakan madu dari istrimu. Jadi ya betul-betul nikah. Betul-betul nikah. Tidak boleh hanya sekedar dia dibayar untuk nikah. Nah, praktek pernikahan yang haram itu dulu sebelum Islam datang pun sudah ada. Nah, ternyata setelah Islam datang, sebagian orang pun masih ada yang mempraktekkan model pernikahan yang diharamkan. Padahal jamaah sekalian, Bapak Ibu, nikah itu ibadah suci yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan misaqan ghalidhah. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghalidhah. Al-Quran menyebut dengan kata misaqan ghalidhah, yaitu perjanjian yang agung. Saya sering sebutkan ya, dalam Al-Quran itu misaqan ghalidhah itu hanya disebut untuk dua hal. Disebut oleh Allah 3 kali, tapi untuk 2 hal dalam Al-Quran. Satu, itu perjanjian agung untuk para nabi dan rasul. Allah ambil sumpah setia mereka, nabi dan rasul, agar mereka itu pantang mundur, pahit getir, menyampaikan kebenaran, ajaran. Mau dimusuhi atau enggak, sampaikan. Makanya karena para nabi dan rasul itu enggak bisa dicawi-cawi, maka dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul kerap kali mereka mendapatkan ancaman, intimidasi, penyiksaan, dan bahkan kemudian fitnah-fitnah yang keji. Begitu kan? Coba Bapak Ibu cek. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, semuanya kisah para nabi dalam Al-Quran itu mendapat ujian berat betul. Entah ujiannya hanya sekedar verbal, omongan, seperti majnun, orang gila, penyihir, dan sebagainya. Ada yang ujiannya itu betul-betul fisik. Seperti Nabi Zakaria yang meninggal dibunuh. Nabi Yahya yang meninggal dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria itu digergaji, belah jadi 2. Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Kepala dengan badannya dipisah. Bayangkan coba, berat betul ujiannya. Ya, maka Allah ambil sumpah dari para nabi itu untuk menyampaikan risalah. Misaqon ghalidha. Sumpahnya sumpah yang agung. Ternyata yang kedua dalam Al-Quran itu misaqon ghalidha. Bukan untuk nabi dan rasul, tapi untuk suami istri. Makanya menikah itu betul-betul perjanjian agung. Jangan dulu buru-buru cerai, Betul-betul mesti kuat dan bertahan. Karena yang namanya menikah itu banyak ujiannya. Banyak aral rintangan. Ibarat menyeberang, kan orang suka membahasakan menikah itu kan menyeberangi bahtera pernikahan. Yang namanya bahtera itu pasti ada ujiannya. Apa bahtera ujiannya? Bukan polisi tidur di laut, nggak ada polisi tidur. Karena ujian pernikahan itu apa? Karena dia bahtera berarti lawannya adalah gelombang. Kalau nggak gelombang nanti ada angin badai.
Kalau ndak salah arah, ya kan? Kalau ndak kehabisan bahan bakar, kalau ndak karam, kalau ndak nabrak, macam-macam lah yang namanya di lautan. Nah, karena nikah itu dibahasakan dengan bahtera, maka harusnya orang yang menyeberang dengan bahtera harus siap dengan ujiannya. Ada gelombang, ada macam-macam. Saya 8 tahun tinggal di perbatasan di pulau sana. Ya, tempat tinggal saya saja dengan laut itu cuma 15 meter. Pulau Natuna sana, di Kepri sana. Itu sudah terbiasa. Apalagi musim ini nih, namanya musim utara kalau di laut Kepulauan Riau di Kepri, Natuna, Anambas, namanya nih musim utara. Musim kencang-kencangnya gelombang. Rata-rata tinggi gelombang di sana 3 sampai 5 meter. Iya, tuh kalau malam rumah saya tuh pinggir 15 sampai 20 meter cuma. Biasa kedengaran begitu. Karena tinggi betul. Gelombangnya tinggi. Ya. Angin, hujan hampir setiap hari, jalan rusak dan sebagainya. Artinya begitulah rintangan dalam berumah tangga. Jangan sampai mudah mengucapkan kata cerai. Karena cerai itu solusi, betul. Cerai itu solusi. Tapi itu solusi terakhir. Karena khawatir nanti malah orang yang mudah mengucapkan kata cerai nanti setelahnya nadam, menyesal. Banyak kok kejadian begitu. Setelah jatuh cerai malah menyesal. Istrinya diambil laki-laki lain atau suaminya dinikahi perempuan lain baru nah kan gitu ya. Nah gitu. Jadi orang itu baru akan merasakan sesuatu berharga itu kalau sudah kehilangan. Udah kehilangan. Istri kita itu baru kita rasakan begitu bernilai kalau kita sudah kehilangan. Suami kita juga baru akan dirasakan bernilai itu kalau dia sudah gak ada. Itu ya. Jadi nikah itu suci. Maka jangan kotori nikah yang suci itu dengan niat yang salah atau tata cara yang salah. Selain nikah muhalil, ada lagi nggak nikah yang lain yang haram? Oh ada beberapa yang dulu pernah dipraktekkan. Baru kemudian syariat mengharamkannya. Maka jangan kemudian hari ini dilakukan. Satu namanya nikah mut'ah. Itu yang tadi itu nikah mut'ah. Kawin kontrak namanya. Wa hadzal nikah lahu ajalun musamma qaribun au ba'idun. Nikah mut'ah ini nikah dengan tujuan waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Tapi nikah ini kontrak, nanti kalau sudah pada batas waktu ditentukan berarti pisah. Haram nikah ini. Karena para sahabat katakan, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri yang katakan, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah yauma Khaybar. Rasulullah melarang nikah mut'ah sejak hari Khaybar. Nikah ini nikah yang hari ini diajarkan oleh kelompok Syiah. Yang orang Syiah itu, kenapa Syiah itu banyak peminatnya? Karena ada kawin kontraknya ini. Ya, itu suka sama seseorang, terus nikah berapa lama? Ya 2 bulan aja ya, 2 bulan asal. Ya, ini perzinahan namanya. Perzinahan tapi berlindung di balik cover nikah agama. Ini kawin kontrak, nikah mut'ah. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Jadi, na'udzubillah ya, hati-hati. Kira-kira kalau bapak punya anak perempuan, mau nggak dinikahi model seperti ini? Nggak mau, nggak sudi kita. Ya, tapi ajaran Syiah itu banyak masuk, sehingga banyak diminati lewat ini. Lewat nikah namanya nikah kontrak. Bahkan di Jawa Barat itu ada kampung ya mereka terbiasa penduduknya dengan kawin kontrak. Kawin kontrak. Bayar sekian nanti cerai, bayar sekian nanti cerai. Itu kan zina terselubung. Ya, zina terselubung, zina yang diakadkan. Naudzubillah. Hati-hati ya.
Nih kalau ada yang tanya-tanya, apa sih Ustadz bedanya ajaran Syiah dengan ahli sunnah? Salah satu pembedanya adalah kawin kontra, itu salah satu pembedanya. Nanti ada yang lain pembedanya. Di rukun imannya beda, di rukun Islam. Syiah itu nggak ada sholat Jumat, nggak ada. Sampai hari ini sholat Jumat tuh nggak wajib bagi Syiah. Kenapa? Karena sholat Jumat, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha itu baru ada kalau Imam Mahdinya nanti sudah keluar. Ya, Imam Mahdinya sudah keluar. Itu ajaran Syiah. Kalau sholat pun mereka harus pakai tanah Karbala. Mereka kemana-mana itu kalau sholat bawa tanah kecil seperti batu lempeng segini. Ditaruh di depan. Nah, sujudnya mesti di tanah Karbala. Karena bagi ajaran Syiah, tanah paling mulia, paling suci di dunia ini adalah tanah Karbala. Bukan Mekah dan Madinah, bukan. Oh iya, saya beberapa kali ketemu yang begini nih. Mereka sholatnya nggak mau bareng, nggak mau sholatnya. Ya, kalaupun harus bareng itu ya pura-pura, tapi sholatnya mereka biasa sendiri. Nanti bawa batu sekecil ini lah, ini ditaruh untuk sujud. Ya, nah itu yang dimaksud dengan Syiah. Kiblatnya mana Syiah? Negeri Iran. Iran sekarang. Nah, Iran di sana tuh Syiah. Nah, kita balik lagi ke sini. Itu nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya, hukumnya haram. Yang kedua yang haram juga namanya nikah syighar. Nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Huwa an yuzawwija ar-rajulu waliyatahu bi syartin an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu. Sawa'un kana hunaka sidaqun am lam yakun. Nikah syighar itu nikah yang haram, yaitu ketika seseorang menikahkan walinya dengan orang lain, syaratnya orang itu pun mesti menikahkan walinya dengan dirinya. Jadi tukar barter pernikahan. Contohnya misalkan, saya punya adik. Adik saya nikahkan dengan si Fulan A. Tapi syaratnya si Fulan A mesti nikahkan adiknya dengan saya. Ya, namanya barter. Baik dengan sodak aula, baik dengan bayaran mahar atau tidak, sama saja haram, sama-sama haram. Karena nikahnya nikah syarat. Oke, saya nikahkan adik saya atau saya nikahkan mak saya, tapi mak kamu nikah sama saya. Atau adik kamu nikah sama saya. Ini ada nikah model begini zaman dulu ada, namanya nikah syighar. Maka Rasulullah katakan, la syighara fil Islam. Tidak ada nikah syighar dalam Islam. Dulu ada nggak? Ada. Dulu serba kepentingan. Serba kepentingan. Nikah itu dulu serba kepentingan. Jadi supaya ada hubungan keterikatan dan tidak bisa saling menzolimi, tidak bisa saling berkhianat, maka masing-masing ada ikatan. Ya. Di kabilahmu ada keluarga saya, di kabilah saya pun ada keluarga kamu. Itu dulu begitu, serba kepentingan. Tapi namanya nikah syighar, nikah bersyarat barter pernikahan. Ada aja model orang zaman dulu nikah itu Pak ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Ada nggak begini nih? Mungkin ada juga mungkin ya, wallahu alam. Ada nikah berikutnya yaitu al-jam' bainal mar'a wa ammatiha wal mar'a wa khalatiha. Nikah yang haram adalah nikah mengumpulkan bibi dan keponakannya langsung. Oh itu dulu ada di Mekah, di Arab ya, kalau di sini tidak ada. Artinya bibi sama keponakan dua-duanya dinikahi, itu haram, tidak boleh. Ya, kalau di Indonesia mungkin nggak begitu ya, tapi kakak beradik mungkin ya. Kakak beradik dinikahi dalam satu ikatan, itu mungkin ada. Tapi itu haram karena Al-Qur'an katakan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram kalian menikahi ya kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Ya, boleh dengan syarat kalau salah satunya
sudah meninggal. Seperti sahabat Utsman bin Affan. Ya kan? Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kan nikah 2 istri. Dua-duanya kakak beradik. Putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Bahasa kita namanya turun ranjang. Ya, turun apa? Turun ranjang. Bukan tukar guling ya, bukan. Turun ranjang tukar guling. Nah, nikah seperti ini kalau salah satu sudah meninggal boleh. Kalau dua-duanya masih hidup ya enggak. Atau salah satunya dicerai boleh. Yang penting dia enggak saudari kandung dalam satu ikatan pernikahan, enggak boleh. Atau nikah yang haram berikutnya an-nikah fil iddah. Nikahi seorang wanita yang masih menjalani masa iddah. Seorang wanita ditinggal wafat suaminya, kan dia wajib tuh menjalani masa iddah. Atau seorang istri diceraikan suaminya, dia wajib menjalani masa iddah. Kalau istri ditinggal wafat suami, maka iddahnya arba'ata ashhur wa ashrah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashrah. Surah Al-Baqarah. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh menerima lamaran dan menikah dengan laki-laki manapun. 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata masih 4 bulan kok dia nikah, maka nikahnya hukumnya apa? Haram. Ya, nikahnya hukumnya haram. Itu untuk perempuan, ya, untuk laki-laki mah nggak ada iddahnya. Nah, istrinya ninggal misalkan minggu ini, minggu depan Pak Sugeng nikah lagi, ya nggak masalah. Ya, kalau Pak Sugeng nikah lagi, gitu ya. Karena laki-laki nggak ada iddahnya. Iddah itu tujuannya untuk apa sih? Satu, memuliakan suami karena istri itu jadikan suami sebagai imam dia, pemimpin dia. Yang kedua, fungsinya baro'at istibra, untuk membersihkan rahim. Kalau istri itu masih dalam masa produktif, supaya tidak ada peninggalan jejak suaminya di sana. Karena khawatir kalau nggak pakai masa iddah, bapak ninggal, istri masih produktif. Misalkan umur 25, 27, suami ninggal. 25, 27 itu kan masih bisa hamil, melahirkan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau nggak pakai masa iddah 4 bulan 10 hari, sebulan suaminya ninggal terus dinikahi, hamil, itu kira-kira hamil bapaknya yang mana? Ya kan? Nah, disitulah hikmah kenapa mesti iddah. Loh, Ustaz, nah kalau istrinya sudah menopause, umur berapa? Umur 60. Emang masih mau nikah lagi, Bu? Maulah. Maka perempuan yang 60 udah menopause, berapa lama masa iddahnya? Dia nggak pakai 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 3 bulannya. 3 bulan. Salah satu ashur 3 bulan. Ya, tapi intinya untuk menghormati suami, ya, menghormati. Karena kalau ditunggu sampai 3 kali suci, ya nggak haid lagi, kapan sucinya kan gitu ya? Nggak haid lagi. Jadi dia 3 bulan dalam surah At-Talaq, ya, dalam surah At-Talaq itu. Taib, jadi intinya wanita tuh mesti menghormati suami. Nggak boleh menerima lamaran dan nggak boleh menikah sampai menjalani masa iddah. Ada pula nikah yang haram apa? Nikah biduni wali. Nikah nggak ada walinya. Ya, nggak bisa nikah cinta sama cinta, nggak ada wali. Kan rame kan kemarin kan ya? Ada nikah artis nggak ada walinya. MUI sampai keluarkan ya statement karena memang tidak sah nikah nggak ada wali. Kalaupun dia tidak punya orang tua atau orang tua yang berbeda keyakinan agama dengan dia, maka nikahnya mesti dengan wali hakim. Karena Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlan. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, harus dengan ada wali dan 2 orang saksi yang
adil, saksinya mesti adil. Adil itu artinya bukan dia fasik. Dia orang yang tidak sholat, tidak sah jadi wali nikah. Orang yang tidak sholat, tidak sah jadi wali nikah. Karena yang nikah itu yang wali nikah? Apa? Bukan wali nikah, saksi nikah. Orang yang tidak sholat tidak sah jadi saksi nikah. Karena saksi nikah itu mesti adil. Adil artinya lawan fasik, mesti sholat ya. Tanya dulu kalau mau jadi saksi, bapak sholat nggak? Kadang-kadang, nanti lagi kalau kadang-kadang. Ya apa? Karena nggak boleh. Nah, mesti ada wali. Nggak boleh nikah nggak pakai wali. Janda sekalipun. Loh, katanya janda boleh menentukan pilihan sendiri. Iya betul. Janda, bedanya janda sama gadis tuh, kalau gadis mesti ridho. Mesti ridho wali. Nggak bisa kalau nggak ada ridho wali. Kalau janda enggak, janda itu mandiri. Karena janda selalu di depan. Janda itu mandiri, itu bedanya janda sama gadis. Gadis mesti dapat ridho, restu dari walinya. Tapi kalau janda dia punya hak menentukan pilihannya sendiri. Itu bedanya gadis sama janda. Ya kamu kan janda, ya enggak apa-apa, mana pilihanmu. Wong kamu sudah pernah nikah. Tapi tetap janda meskipun dia punya hak menentukan pilihan sendiri, nikahnya tetap harus ada wali. Ada wali tetap. Nah, tidak bisa mentang-mentang dia janda terus nikah sendiri. Bapaknya ada nggak? Ada. Terus mana? Lah, nggak pakai wali juga nggak apa-apa. Wong saya janda. Oh, nggak begitu. Ya, tetap harus dengan wali. Rasulullah saja ketika menikahi janda ada walinya kan? Oh, nggak ada bapaknya. Nggak ada bapaknya karena bapaknya non-muslim, kafir. Ummu Salamah contohnya. Rasulullah ketika menikahi Ummu Salamah radhiyallahu an, ibunda Ummu Salamah. Siapa walinya ibunda Ummu Salamah waktu menikah dengan Rasulullah? Putranya. Putranya, karena bapaknya masih kafir, saudaranya masih kafir. Sementara ibunda Ummu Salamah mau menikah. Siapa walinya? Walinya mesti muslim. Yang jadi wali waktu itu anaknya. Maka anak boleh menikahkan ibunya yang janda. Jadi intinya nikah itu nggak boleh kalau nggak ada wali. Haram hukumnya. An-nikah biduni wali. Karena ini syariat. Jadi awas hati-hati. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang nekat. Banyak anak-anak yang nekat. Ya udahlah kawin lari saja lah. Karena nggak diizinkan atau macam-macam. Nah ini namanya zina. Namanya apa? Zina. Diingatkan betul-betul. Terus berikutnya nikah yang haram adalah nikahul mar'ah al-mutazawwijah. Menikahi istri orang. Nah, ada pula ini yang begini. Ya adalah. Karena Al-Quran menyebutkan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan diharamkan pula kalian menikahi wanita yang masih jadi istri orang. Nah kamu ini janda atau enggak? Ya saya ini sebenarnya udah nggak ada suami. Suaminya di mana? Penjara. Ya. Nah, terus gimana? Ya saya ya kalau mau dinikah ya mau. Nah, suamimu gimana? Ya udah cerai saya, pokoknya udah cerai. Loh cerainya nggak diurus kok. Maka nggak boleh nikahi wanita seperti ini, nggak boleh sampai jelas dulu statusnya. Ya statusnya apa itu? Wong di zaman Khalifah Umar bin Khattab saja pernah ada kejadian suaminya hilang. Saya pernah cerita kan, suaminya hilang, diculik oleh jin. Suaminya malam-malam keluar, istrinya ya udah tahu nikah. Setelah keluar ternyata nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Sudah lama itu 3 tahun. Sampai istrinya bingung, kemana suami saya? Apakah meninggal atau masih hidup? Ditelepon-telepon nggak nyambung nomornya. Ya, karena nggak ada juga nomor kontaknya ya. Belum ada telepon zaman Umar bin Khattab. Sampai wanita ini bingung datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Gimana ini kasusnya?
Ya, kejadiannya bagaimana? Sampai nanti ini jadi madhab oleh Imam Malik dalam madhabnya Imam Malik di Al-Muwatta itu. Maka Umar bin Khattab tanya, kemana suamimu? Suami saya pergi keluar malam-malam dan gak ada kabarnya lagi. Entah masih hidup, entah meninggal. Sudah berapa lama? 3 tahun. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah memutuskan, maka kalau begitu kamu mesti jalani dulu masa iddah. Setelah kamu jalani masa iddah, setelah itu kalau kamu mau menerima lamaran laki-laki manapun silakan. Iya, akhirnya dia jalani masa iddah. Setelah itu dilamarlah, karena masih muda, belum punya anak kok. Iya kan? Maka dilamarlah sama laki-laki, nikahlah. Setelah nikah, suaminya datang. Ini disebutkan di dalam kitab Fiqh Sunnah kalau tidak salah ya. Imam nanti menukil pendapatnya Imam Malik. Datang, wah, pas datang heboh Pak. Dia balik ke rumahnya, di rumahnya malah sudah ada laki-laki. Kira-kira pernikahannya gimana Pak? Ini bukan sinetron loh ya. Bukan, ini kisah nyata. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian ya langsung menghapus status pernikahan yang kedua. Langsung menghapus status pernikahan kedua karena secaranya fakta memang wanita ini masih istrinya laki-laki yang pertama. Nah itu ya, itu fakta tuh, nggak bisa dibongkar karena nggak pernah diceraikan. Tapi dipisah langsung itu, nikah yang kedua langsung pisah, fasakh, putus. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada suaminya yang pertama, kamu kemana saja? Kok bertahun-tahun gak ada kelihatan? Kata dia, saya keluar malam-malam itu tiba-tiba saya ditangkap oleh jin-jin kafir dan dibawa ke alamnya. Ini menunjukkan bahwa jin itu bisa nyulik orang. Maka hati-hati kalau jalan malam-malam terus hilang, itu jangan-jangan diculik jin. Ya, jangan-jangan. Akhirnya dia ngerasa di alam jin itu nggak lama. Dia merasa di alam jin itu nggak lama. Berarti beda ya antara waktu alam jin dengan alam manusia. Beda. Makanya terus setelah ditangkap, ada jin-jin muslim yang berperang melawan jin kafir yang menangkap ini. Alhamdulillah jin muslim itu memenangkan peperangan dan membebaskan tawanannya. Karena diketahui dia seorang manusia dan muslim. Jin muslim memberikan tawaran kepadanya. Kamu mau tinggal di alam kami ini atau kamu pulang ke alammu? Kata dia, saya punya keluarga, saya ingin pulang ke alam saya. Kalau kamu ingin pulang, kami beritahukan jalannya. Jalan saja sampai ketika kamu merasakan ada hembusan angin, gak usah ragu-ragu, lanjut saja, tembus. Nanti kamu akan kembali ke dunia. Karena di alam jin itu alam yang minim udara. Minim apa? Udara. Sampai sahabat Umar bin Khattab tanya kepada, kamu kan di alam jin, apa yang kamu makan di sana? Saya diberi makanan kacang-kacangan katanya. Karena nanti ada riwayat memang jin itu paling suka dengan kacang sama nasi. Jin itu paling suka sama nasi. Iya. Ada riwayatnya, ada di kitab Imam Az-Zahabi Siyar Alam An-Nubala itu disebutkan memang jin itu suka sama kacang-kacangan sama nasi. Kopi Ustaz? Enggak, itu jin sini aja yang suka kopi itu. Makanya ada mbak-mbak kita bilang ya makan nasi dihabiskan, nanti dimakan sama, ya karena memang jin itu suka sama nasi. Nah kita balik lagi ya. Nah ceritanya, singkat cerita, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berikan tawaran kepada suaminya pertama. Sekarang istrimu ini hakmu. Kamu berhak kalau ingin kembali lagi menjadi suaminya. Kalau mau silakan, kalau enggak ya kamu boleh menceraikan istrimu ini. Nanti setelah cerai, jalani masa iddah, dia mau nikah lagi sama suaminya yang kedua, ya terserah. Apa yang diambil oleh suaminya pertama pilihannya? Dicerai. Dicerai. Maka kata suaminya, aku ceraikan ya Amirul Mukminin istriku ini, aku ceraikan. Silakan kalau dia mau balik lagi sama
Yang ini ya kan, ya, nanti dia bisa nikah lagi sama yang lain gitu ya. Karena kan ini sudah nikah, diceraikan. Tuh coba. Ini menunjukkan bahwa kalaupun seorang suami yang divonis sudah meninggal sekalipun oleh hukum, tapi kalau dia kembali ternyata masih hidup dan istrinya ini sudah menikah dengan laki-laki lain, secara hukum agama, suami yang kedua langsung putus kontraknya di situ. Tapi Karena masih hak. kalau masih ada bekas-bekasnya gimana itu? Wih, masih ada. Bekas apa nih? Nah, Bekas si suami kedua ya? misalkan Ya sudah. lagi Enggak, dia hamil. putus sudah. Oh, jadi nanti anaknya punya siapa itu? Yang suami yang pertama tadi ya? Misalkan begitu ketahuan nih, Ini malah bikin PR saya, ini ngaji kasih PR saya ini malah. pengen tahu jadinya. Ya. Gimana? Baik, wallahu alam. Wallahu alam, saya tidak tahu ya itu anaknya tuh nanti apa. Yaitu nanti anaknya ya anak-anak ada dalam fikih Syafi'i itu disebut dengan anak syubhat namanya. Anak yang bercampur. Nah, Ya, tapi kan dia tidak salah, wong memang dia menikah dalam pernikahan yang sah. Ya, tidak salah. Nanti anaknya anak ke siapa? Itu urusan nanti lagi ya. Itu malah ngasih PR saya itu. Tapi Ya. kalau kondisinya gini gimana Ustadz? Apa? Si suaminya ini masih ada. Nah, Terus suaminya ini nikah lagi, terus istrinya karena nggak ada kabar lama ini. Udah nggak ada kabar lama, si suami ini nikah juga, si istrinya nikah siri. ya tidak boleh. Nggak boleh ya. Tapi dia Dia tahu kan kabarnya. suaminya hidup, Suaminya tahu masih hidup di situ, tuh masih tahu. tahu kan? Ya haram tidak boleh. Tapi suaminya nikah sama. Ya suami kan terserah, wong suaminya ya? mau nikah. Lah namanya suami itu wong istrinya ada di situ mau nikah lagi juga terserah gitu ya. Asal hati-hati diracun saja. Ya. Berarti istrinya nggak boleh ya? Ya enggak boleh. Nah, suami jangan zolim ya. Suami jangan zolim. Awas hati-hati. Kadang suami laki-laki itu zolim. Ini malah ngaji apa? Kita ngaji muter-muter ya. Tanda nikah muhalil. Hati-hati. Suami itu jangan zolim. Ada tipe laki-laki itu nggak mau menceraikan istrinya, tapi juga nggak mau tinggal bersama istrinya. Jadi digantung-gantung nasib perempuan itu, zolim itu namanya. Zolim. Ya. Saya ada dengar video Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, itu lagi terkenal sekarang. Video takwil mimpi di YouTube, di Facebook sering muncul takwil mimpi. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Ada seorang suami tanya tentang takwil mimpinya. Syekh, saya suka mimpi telanjang, kemana-mana telanjang, dilihat orang. Apa takwil saya mimpinya ini? Kenapa kok saya mimpinya begitu terus? Terus kata syekhnya ditanya, "Anta laka zauj? Kamu punya istri enggak?" "Iya ya Syekh. Sudah 3 tahun saya dengan pasangan saya nggak ada status hubungan karena berpisah, tapi nggak diceraikan juga istrinya." Maka kata Syekh, Al-Quran sebutkan pasangan kita itu pakaian untuk kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu adalah pakaianmu, kamu adalah pakaian untuk istrimu, saling menutupi, gitu ya. Maka kalau kamu mau, kamu silakan bersatu lagi dengan istrimu. Jangan dibiarkan dia terlontar-lontar digantung nasibnya nggak jelas. Tapi kalau kamu nggak mau lagi dengan istrimu, ceraikan supaya istrimu juga bisa punya kehidupan yang lain. Jangan sampai istrimu ingin menikah dengan laki-laki lain, tidak bisa karena masih statusnya istrinya dia. Tuh coba, ya itu namanya zolim kalau begitu, ya. Jadi intinya ini nikah yang haram, menikahi wanita yang masih istri orang, ya, karena sampai statusnya jelas seperti apa. Nah ini kita kembali kepada tema ini. Jadi intinya Al-Quran melarang kita untuk menjadi laki-laki sewaan atau dalam tujuan hanya ingin supaya pasangannya bisa kembali kemudian melakukan nikah muhallil. Karena Allah berfirman Al-Baqarah 229, "Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah." Tidak halal
bagi seorang suami untuk kembali menikahi istrinya yang sudah dicerai talak 3 hingga istrinya itu menikah dengan laki-laki yang laki-laki yang lain. Ya, jadi jangan suka mempermainkan syariat. Karena ada tipe-tipe orang itu ingin mempermainkan syariat untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dan nggak bisa alasan, yang penting kan nikah. Ya, karena ini orang coba menipu banyak, nggak hanya nikah, Pak. Banyak perbuatan manusia ingin menipu Allah itu nggak hanya dalam urusan nikah, dalam urusan yang lain juga ada, terutama akad ya, mau jual beli dan sebagainya. Ini riba misalkan, dia siasati itu supaya nggak jadi riba. Bagaimana aturannya? Awas, hati-hati. Semua perbuatan yang dilakukan untuk menipu Allah, Allah tuh tidak pernah bisa ditipu. Orang munafik itu juga nyoba nipu Allah, pura-pura sholat, padahal sholatnya dibangun di atas malas dan hanya ingin dilihat oleh orang. Ya, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, Allah nggak bisa ditipu. Kalau manusia bisa pura-pura masuk kantor, bisa ditipu. Tapi Allah nggak bisa pura-pura sholat. Allah tahu yang pura-pura sholat, ya kan? Dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ya. Bab ini penting supaya kita ini nggak mempermainkan syariat. Lalu yang terakhir, nikah yang haram adalah nikah ghaira muslimah wa ghaira kitabiyah. Menikahi wanita yang bukan ahli kitab dan juga bukan muslim, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi menikahi wanita yang bukan ahli kitab dan juga bukan muslim. Ahli kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani. Ya, bukan muslim berarti selain Yahudi, Nasrani dan bukan selain Islam. Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Haram hukumnya kita menikahi wanita-wanita dari agama-agama yang tadi itu. Kecuali mereka mau masuk Islam. Karena Al-Quran menyebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik kecuali sampai mereka beriman. Gitu ya. Dan seterusnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Juga nggak boleh kita menikahi laki-laki musyrik kecuali sampai mereka beriman. Gitu ya. Jadi intinya udahlah, nikah ini suci, ibadah yang agung, durasinya juga lama, setiap keluh kesah, susah, capek, senang, bahagianya bernilai ibadah, maka jangan dirusak, dikotori dengan niatan yang salah. Ada juga nikah taladzud, Rasul melarang. Ya, la'anallahu al-mutalazzizin wal mutalazzizat. Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang menikah hanya sekedar enak-enaknya saja. Kalau sudah hilang rasa nanti pisah ya katanya. Selagi masih ada rasa, nikah. Kok sudah mulai tawar, dah, ya, dah, ya. Ada orang model nikah tuh begitu, pingin cari enak-enaknya saja, ya, gitu. Pas sudah tidak ada rasanya, dipisah, gitu ya. Kenapa kok pisah? Udah nggak ada rasa lagi kita kayaknya, gitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Ada model-model macam itu, ya. Intinya bertahan, Pak, bertahan meskipun nggak ada rasa lagi, nggak ada kring-kring lagi, ya. Bertahan saja, karena nikah itu ibadah. Yang namanya ibadah itu tidak ada yang enak. Namanya ibadah itu mesti sabar, sabar, sabar. Sampai nanti ya kita semua sekeluarga sampai ke surga. Maka kalau sudah di surga, ini kata Nabi ini, dalam kalau surga, silakan nanti baca tafsir surat Al-Mutaffifin. Nanti ketemu tuh, kalau sudah di surga, pasangan kita itu dijadikan seperti pengantin baru terus tiap hari, tiap waktu. Jadi seperti pengantin baru terus. Jadi kalau sudah seperti pengantin baru itu kan rasanya itu rasa dak dek dak dek dak dek dak dek gitu kan gitu ya. Kalau pengantin baru kan gitu ya, dak dek dak dek dak dek. Jadi rasanya itu rasa udah betul-betul yang paling cantik, yang paling ganteng ya pasangan
saya. Jadi dibuat oleh Allah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, selesai ya jemaah sekalian. Apa Ibu? Menikahnya kita itu kan dua, nikah agama dan nikah negara. Bukan siri lah, nikah agama, nikah negara. Untuk apa nikah negara itu? Supaya kita hak-haknya terlindungi. Kalau orang nikah hanya sesuai agama, ada banyak hak nanti yang nggak bisa didapatkan. Hak pendidikan, hak anak, ya kan? Hak warisan. Itu kalau nggak ada bukti nikah secara negara, sulit nanti dia membela haknya. Maka saya pesan sama perempuan-perempuan, kalau mau dinikahi siri jangan mau. Kasihan. Bapak-bapak juga ya gitu. Nah kadang laki-laki tuh pingin enaknya, mau nikahin perempuan siri saja ya. Kasihan nanti haknya dia nggak dapatkan. Gitu ya. Kalau terang-terangan istri saya nggak ngizinkan Ustadz, tunggu sampai dia ngizinkan. Kapan Ustadz? Wallahu alam, nggak tahu kapan. Ya daripada haknya nggak dapat, kasihan. Jadi pernikahan yang diceraikan secara agama, tapi belum diceraikan secara negara, meskipun secara agama sah, tapi dia nanti akan terzolimi. Kasihan perempuannya. Ustadznya juga harus bijak. Karena nikah begini kan pasti nggak mungkin nikah sama KUA. Nikah sama imam masjid, kalau nggak dinikahkan sama Pak Ustadz. Kan gitu kan? Itu, Pak RT. Pak RT bisa kena hukum malah. Nah hukum Pak RT-nya. Ya, pidana karena dia menikahkan yang masih status secara negara, administrasinya masih istri orang. Maka urus baik-baik. Kalau mau menikahkan udah cerai baik-baik. Semuanya dituntaskan, diselesaikan. Gitu ya. Itu saran saya. Suami juga ya kalau sudah cerai ya cerai dengan tuntas. Ya. Emang ngurus cerai itu susah ya? Hah? Susah? Kalau pegawai negeri? Ya kan mediasi kan sebentar. Bentar lah. Ya. Gitu. Memang agak sulit. Tuan Takur ini. Zaman dulu Tuan Takur yang begini nih. Ya. Kalau nggak Tuan Takur, Pak Demang. Katanya. Kamu punya hutang? Iya. Bolehlah dibayar. Anakmu nikah sama Pak Demang itu zamannya si Pitung sama ini ya. Tapi ya apa maksudnya itu? Biar apa? Utangnya lunas? Ya enggak. Kenapa bisa begitu? Enggak ada. Nikah itu hak mahar. Hak mahar. Hak mahar itu enggak ada kaitannya sama utang piutang, enggak boleh begitu. Ya. Mahar itu haknya perempuan, bukan haknya bapak, bukan. Enggak, utangnya dijadikan apa? Baik. Nah ya jadi gini, pernikahan itu kan akad ridho sama ridho. Kalau misalkan Pak, Bapak kan punya hutang sama saya, itu ada anak. Mana kalau saya nikah sama anak Bapak, mahar tetap dikasih. Anaknya mau sama dia. Tetap ridho sih, tetap ada kemauan dari si anaknya. Ya. Allah alam ya, saya enggak ngerti ya kalau ada begini. Mungkin ada ya model gitu. Oh banyak. Nanti saya cari tahu ya, saya nggak tahu ilmu yang begini saya nggak tahu. Nanti saya cari tahu sama guru-guru kita itu. Boleh nggak nikah barter? Jadi ada seorang hutang, bayarannya adalah nikahkan anaknya dengan dia, hutangnya lunas. Ya, nanti saya tanya coba hukumnya itu. Saya nggak ngerti saya gitu ya. Itu kebanyakan nonton sinetron Indosiar ini kalau begini nih. Ya, gitu. Drakor Korea ya.
Begitu ya. Baik, nantilah istilah. Ya itu keterbatasan ilmu saya enggak tahu itu, enggak tahu. Malah kalau jawab malah takut nanti. Ya. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz ya. Hmm. Ambil mic, Amit. Wah.